Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Mas Game Privat ya. Kita akan membahas ya untuk kelanjutan. Sekarang kita masuk ke part ketiga, pembahasan asesmen tengah semester 1 kimia kelas 12 ya. Oke, saya ambil dari buku Intan Pariwara yang punya bukunya merapat ya dek ya. Kita belajar bersama-sama. Jangan lupa klik subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian ya. Kita pintar bersama-sama. Nomor 21, sebanyak 10 ml CaOH2 saya tuliskan ya, ada kalsium hidroksida 10 ml dengan kadar 37%. Oh, ternyata diencerkan ya dek, diencerkan hingga 1000 ml, maka V2 nya itu adalah 1000 ml. Jika massa jenisnya itu adalah 1,25 gram per mili, konsentrasi OH- setelah encer. Ditanya adalah konsentrasi OH- setelah encer. Oke ya, kita masuk ke pengenceran. Rumusnya adalah M1V1 sama dengan M2V2. Awalnya CaOH2 10 mili diencerkan menjadi 1000 mili. Nah, konsentrasi yang sudah encer nanti kita cari dulu gitu ya dek ya. Nah, konsentrasi awalnya berapa? Oh, ternyata ada persentase sama massa jenis. Maka nanti rumusnya M itu kita bisa gunakan rho kali 10 kali kadar dibagi dengan MR nya. 1,25 saya kali dengan 10, saya kali kadarnya itu 37 dibagi dengan MR nya 74. 74 dibagi 37 itu adalah 2 ya dek. Nanti 12,5 saya bagi dengan 2, maka nanti 6,25 M. Ini adalah konsentrasi awalnya ya, 6,25. Maka nanti konsentrasi sudah encer itu adalah 62,5 dibagi dengan 1000. Inilah konsentrasi yang sudah encer. Konsentrasinya siapa? Konsentrasinya kalsium hidroksida. Sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 0,0625 M. Nah, jika kita ionkan jadi apa dek? Jadi Ca2 plus dan 2OH-. Ditanya konsentrasinya OH-. 2 per 1, ini ya 2 per 1 dikali dengan 0,0625. Hasilnya adalah 0,125 M. Ya, mana jawabannya? Jawaban yang tepat adalah poin A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 22. Sebanyak 0,7 gram cuplikan ya. Jadi ada cuplikan. Cuplikan ini massanya adalah 0,7 gram yang mengandung kalium hidroksida ya. Saya punya kalium hidroksida dilarutkan dalam air. Jika diperlukan 5 mili asam sulfat untuk menetralkan. Oh, berarti ini penetralan ya. Ya, ini dinetralkan. Dinetralkan oleh asam sulfat 0,1 M 25 mili. Untuk menetralkannya, kadar kalium yang ditanya adalah kadar kalium hidroksida dalam cuplikan tersebut. Ditanya persentase KOH di dalam cuplikan. Nanti rumusnya gimana? Persentase KOH di dalam cuplikan itu rumusnya adalah massanya KOH dibagi dengan massa cuplikan saya kali dengan 100%. Nah, massa cuplikannya kan udah ada itu ya, 0,7. Maka tinggal kita mencari massanya KOH. Dari mana deh? Dari perhitungan yuk. Kita masuk ke perhitungan penetralan. Rumus penetralan itu adalah MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB kali B. Oke, konsentrasi asamnya itu adalah 0,1. Volume asam yang dibutuhkan itu 25. Valensi asamnya tuh 2 ya. Ini 2H+. H-nya ada 2 maksudnya. Nah, di sini nggak ada M, nggak ada V, maka saya anggap M kali V ini kan mol. Maka nanti mol KOH valensi basanya 1.
OH-nya 1 gitu ya. Maka nanti molnya KOH ketemu 25 kalikan 2 itu 50, 50 kalikan 0,1 maka 5. Oh, ini 5 milimol ya, Dek. Kenapa 5 milimol? Karena volumenya masih mili. Ini volumenya masih mili, jadinya mililiter. Jadinya milimol gitu ya. Nah, sekarang molnya udah ketemu, kita tinggal mencari massa. Mencari massa nanti rumusnya adalah mol dikali dengan mR. Oke. Ini saya jadiin mol dulu ya, maka dibagi 1000 atau 5 kali 10 pangkat min 3 mol. MR-nya kita cari ya, KOH. K itu 39, O itu 16, H itu 1. Sama aja 39 ditambah 17 ya. Yaitu 56. 56 saya kali dengan 5 langsung ya. Hasilnya adalah 280 dibagi 1000. Maka berapa, Dek? 280 saya kali 10 pangkat min 3. 1, 2, 3 ya. 0,28 gram. Inilah massa KOH. Kita masukkan di sini 0,28 gram. Ya, maka jawabannya itu adalah 40%. Jawabannya C, ya ini 28 bagi 7. Didapat dari sini ya, 0,28 bagi 0,7 itu 0,4 saya kali 100%. Lanjut ya, kita ke soal nomor 23. Kinan melarutkan 4,5 gram glukosa. Saya punya C6H12O6 sebanyak 4,5 gram dalam 100 gram air. Oh, ini berarti GT-nya ini adalah gram pelarutnya. Selanjutnya ditanya kemolalan. Molalitas itu rumusnya apa, Mbak? Gram terlarut dibagi mR dikalikan 1000 dibagi gram pelarut. Gram telarutnya 4,5, ini mR-nya 180 ya, Dek. Glukosa dikalikan 1000, gram pelarutnya itu juga, oh, gram pelarutnya 100 ya. Ini salah, ini sorry, ini 100. Nah, kayak gini 1000 dibagi 100 itu adalah 10, coret 4,5 dibagi 18 itu adalah 0,25 molal. Jawabannya A. Lanjut ya ke nomor 24. Sebanyak 12,8 gram naftalen. Ya, naftalen itu berarti sebagai gram terlarut ya, 12,8 gram, mR-nya 128. Dilarutkan dalam benzena hingga volume larutan menjadi 100, maka volumenya 100 mili, suhunya 27 Celcius, ditanya tekanan osmotik. Apa rumusnya tekanan osmotik? Itu adalah M dikali R kali T. Di sini tanpa I ya, tanpa faktor Van Hoff, karena naftalen itu non elektrolit. Konsentrasi rumusnya apa, Mbak? GT per mR. mR-nya saya masukkan ya, 128 dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili dikali dengan 0,082 itu R-nya, dan T-nya itu wajib Kelvin. Jadi saya tambah 273. 12,8 dibagi 128 itu adalah 0,1. 1000 dibagi 100 itu adalah 10. 0,1 kali 10 itu 1 ya. 1 dikali 0,082 maka tetap 27 ditambah 273 itu adalah 308,2 saya kali 3. 3 kalikan 2 6, 8 kalikan 3 adalah 24. Jawabannya adalah 24,6 atm. Ada ya. Oke, next nomor 25. Urutan larutan yang mempunyai titik beku paling rendah. Ingat, titik beku itu berbanding terbalik dengan konsentrasi. Kalau mencari titik beku yang paling rendah, adik cari konsentrasi yang paling tinggi. Kalau dia senyawa elektrolit kuat dikalikan ion ya. Di sini NaCl itu elektrolit kuat ya, Na-nya 1, Cl-nya 1, maka kalikan 2 ion. Jadinya 0,2. Ba-nya 1, Cl-nya 2, kita kalikan 3 ya, maka 0,6. Ini adalah glukosa, maka tetap tidak terion 0,1 M.
MgSO4 magnesium sulfat adalah garam ya, elektrolit kuat. Mg-nya 1, SO4-nya 1, maka kalikan 2. Jadinya 1. Gitu ya. Oke. Urutan dari yang titik terendah, berarti konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Konsentrasi tinggi adalah ini, MgSO4 yang pertama. Yaudah ya, jawabannya itu adalah poin D. Habis MgSO4 itu adalah BaCl2, lalu ada NaCl, dan yang terakhir adalah C6H12O6. Next ya, kita masuk ke soal nomor 26. Sebanyak 10,2 gram campuran kristal NaCl dan sukrosa. Jadi saya punya campuran sebanyak 10,2 gram. Campurannya itu mengandung NaCl dan C12H22O11. Dilarutkan dalam air hingga membentuk larutan dengan volume 250 ml. Oke, volume larutannya 250 ml. Jika larutan tersebut mempunyai tekanan osmotik, maka Pi-nya adalah 7,32 atm. Suhunya 23 Celcius ya, maka suhunya tambahin Kelvin ya, jadinya 296 Kelvin. Persentase massa NaCl dalam campuran, ditanya persentase NaCl dalam campuran. Nah, nanti rumusnya bersama dengan yang sebelumnya ya. Maka nanti persentase NaCl itu adalah massanya NaCl saya bagi dengan massa campuran, lalu saya kali dengan 100%. Oke, massa campurannya di soal sudah ada ya Dek, 10,2 gram dikali 100%, berarti tugas kita mencari massanya NaCl. Nah, di sini saya anggap adalah X gram, maka nanti sini 10,2 min X gram. Nah, ini ada tekanan osmotik ya, maka nanti rumusnya adalah Pi MRT. Tetapi yang dilarutkan itu ada dua jenis ya, NaCl dan ini fruktosa. Ini elektrolit, ini non elektrolit. Maka nanti rumusnya itu adalah N1, saya sebagai NaCl ya, N1 dikalikan dengan I ditambah dengan N2 nya itu tanpa I karena ini bukan elektrolit, dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili dikalikan R dikalikan T. Oke, mol itu rumusnya gram dibagi mr, maka nanti X dibagi ini ya Dek, 58,5 dikalikan I nya itu 2 ya, karena ini elektrolit kuat maka I sama dengan jumlah ion ditambah dengan molnya fruktosa, maka nanti 100 berapa sih ini? 10,2 ya, dikurangi dengan X saya bagi dengan MR nya 342 dikali dengan 1000, volumenya itu adalah 250, R nya itu 0,082 dan T nya itu wajib Kelvin ya, 296. Oke, lanjut ya, maka nanti 58,5 saya bagi dengan 2 itu adalah 29,25. Kita kalikan silang ya, 342 kalikan X itu adalah 342X ditambah dengan 29,25 kalikan 10,2 yaitu 298,35, lalu 29,25 dikalikan min X, min 29,25X dibagi dengan hasil perkalian yang di bawah ya, 29,25 saya kali dengan 342 yaitu 10.000 ini 10.000 ya, 003,5. 1000 dibagi 250 itu adalah 4 dikalikan 0,082 dikalikan 296. Oke, kita akan hitung dahulu ya, 342 dikurangi 29,25 itu adalah 312,75X nih ditambah dengan 298,35. Di sini kan Pi-nya tadi udah ada di soal ya, 7,3. Ini Pi-nya 7,32. Ini kalikan ke sana deh. 7,32 saya kali dengan 1000
3,5. Hasilnya adalah 73225,62. Nah, dikali dengan ini ya, 4 dikali 0,082, saya kali dengan 296. Hasilnya itu adalah 97088. Lalu ini ya, 73.225,62 saya bagi dengan dibagi dengan 97,088 ya. Hasilnya adalah 754,219. Nah, ini pindah ruaskan ke kiri ya, dikurangi 298,35 sama dengan 312,75x. Oke. Saya akan kurangi yang bagian kiri dulu ya. Hasilnya adalah 460,8 saya bagi 312. Ribet ya deh, ini pakai kalkulator saya. Hasilnya adalah 1,47. Nah, inilah nilai X-nya, 1,47 gram. Kita masukkan ke sini. Nah, X itu kan masanya NaCl, yaitu 1,47. Ya, saya bagi dengan 10,2, lalu dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 14, ya. Ini hanya pembulatan saja ya, 14,3% sekian. Nah, yang mendekati itu adalah poin C. Oke, semangat ya dek ya. Ini lumayan ribet ini perhitungannya. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 27. Perhatikan tabel data hasil percobaan titik beku beberapa larutan berikut. Jika KF-nya adalah 1,86, pernyataan yang tepat. Nah, kita lihat untuk poin P ya. Ini kan TF ya dek ya, TF-nya sama, berarti nanti P sama dengan Q. Saya buat kayak gitu aja. Nah, konsentrasinya sama juga sih. Nah, lihat ya, delta TF itu kan rumusnya adalah TF-nya pelarut dikurangi dengan TF-nya larutan. Nah, di sini kan pelarutnya itu adalah air. Air itu membeku pada suhu 0 dikurangi TF-nya ini ya, negatif 0,372. Maka delta TF-nya 0,372. Lalu kita masukkan ke rumus delta TF itu kan rumusnya M dikalikan dengan KF. Kita akan lihat ionnya ya. Nah, saya akan kalikan I saja. Delta TF-nya itu adalah 0,372. Molalitasnya itu 0,1, KF-nya itu 1,86. Nanti ionnya ketemu. Oke, ini berarti I-nya adalah atau faktor Van Hoff-nya 0,372 saya bagi dengan 0,186. Hasilnya adalah 2. Nah, berarti untuk P dan Q itu faktor Van Hoff-nya itu adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan lihat yang R. R sama aja ya, berarti delta TF-nya nanti 0 ya, 0,186 Celcius. 0 dikurangi min 0,186. Kita masukkan ke rumus delta TF, itu rumusnya apa? M dikalikan KF, coba akan saya kalikan dengan I untuk menentukan jumlah konsentrasi ionnya ya, faktor Van Hoff-nya. Delta TF-nya itu adalah 0,186, molalitasnya 0,1, KF-nya 1,86. Nanti I-nya ketemu. Ya, ini berarti kan I sama dengan 0,186 saya bagi dengan 0,186. Nah, berarti I-nya 1. Dengan kata lain, I-nya untuk P dan Q itu lebih besar ya. Berarti artinya jumlah partikel atau konsentrasi P itu sama dengan konsentrasi Q, jumlah partikelnya ya. Nah, lebih besar dari jumlah partikelnya R. Oke. Mana jawabannya? Jawabannya adalah ini, poin B. Larutan P dan Q menghasilkan jumlah ion yang sama tetapi lebih banyak dari R ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Sebanyak 30 gram asam asetat ya, CH3COOH. MR-nya itu adalah 60. Dilarutkan dalam air 500 gram. Per ion 50%.
Jika KB-nya itu 0,5 akan mendidih, ditanya TB ya. Yuk, apa rumusnya? Delta TB itu rumusnya adalah M dikalikan KB, kita kalikan dengan I, karena adalah elektrolit ya, alfanya 0,5. Rumusnya molalitas itu adalah GT. Rumusnya molalitas, GT-nya itu 30 gram ya, GT dibagi dengan MR-nya, dikalikan 1000, saya bagi dengan gram pelarut, dikali dengan KB-nya tuh 0,5, saya kali dengan I 1 plus, ionnya tuh 2 ya. Ini CH3COO min sama H plus, maka ionnya 2. 1 plus N min 1 kali alfa, alfanya 0,5. Oke, ini adalah setengah ya. 1000 dibagi 500 itu 2, maka coret-coret, ini 0,5 dikali 2 kurangi 1, 1 kalikan 0,5 tuh 0,5, 0,5 tambah 1, 1,5. 0,5 dikalikan 1,5 itu adalah 0,75. Maka nanti titik didih larutan itu rumusnya adalah titik didihnya pelarut ditambah dengan delta TB. Pelarutnya itu adalah air menjadi pada suhu 100, saya tambah dengan 0,75. Jawabannya 100,75. Next ya, kita akan soal nomor 29. Pasangan data yang tepat antara jenis koloid dan fase terdispersi dan medium pendispersi. Sol cair itu harusnya padat dalam cair. Selanjutnya aerosol itu harusnya padat dalam gas. Emulsi cair itu cair dalam cair. Busa padat itu adalah gas dalam padat, maka betul sol padat itu padat dalam padat. Salah ya. Lanjut ya, kita ke soal nomor 30. Pernyataan yang tepat mengenai penerapan sifat koloid dalam proses pewarnaan kain. Ya, pada proses pewarnaan kain itu kita pakainya AlOH3 ya, Dek. Nah, bukan Al2SO4, tapi ini nih. Senyawa AlOH3 yang terabsorpsi pada kain dapat menyerap warna dengan baik. Jawabannya adalah poin D. Oke ya, terima kasih perhatiannya. Untuk bagian esai nanti coba kalian cek di YouTube Les Matkim. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.